Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus narkoba. Barang bukti sebanyak 103 butir ekstasi dan sabu seberat 1.218,24 gram berhasil disita petugas. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika ini sebagai tindak lanjut ya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, dan untuk saat ini adalah pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah dilaksanakan oleh Polresta Banjarmasin dan Polsek Jajaran. Itu periode dari bulan Januari sampai dengan April 2025. Adapun periode Januari sampai dengan April 2025 yang sudah berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polresta Banjarmasin dan Polsek Jajaran berjumlah 39 kasus. Adapun dari 39 kasus atau laporan polisi ini dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sejumlah 51 orang yang terdiri dari 47 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian terkait dengan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu dari barang bukti narkotika diduga jenis sabu itu sebanyak 1.218,24 gram dan ekstasi sebanyak 103 butir. Dari hasil pengungkapan periode Januari sampai April tersebut, Polresta Banjarmasin dan Polsek Jajaran itu telah atau dapat menyelamatkan orang atau masyarakat sebanyak 18.377 orang yang dapat dicegah atau dapat terhindar dari bahaya narkotika itu sendiri. Kemudian barang bukti nantinya pada kegiatan pemusnahan yang akan kita laksanakan ini, barang bukti dimusnahkan dengan cara melarutkan barang bukti tersebut dengan air deterjen, lalu air tersebut dituang ke dalam wadah dan diaduk serta dibuang ke dalam saluran. Sementara itu, pemirsa, di Tipiter Barreskrim Polri berhasil mengungkap perdagangan ilegal sianida dan mengamankan 2.851 drum sianida dari sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Margo Mulyo Indah, Surabaya. Berikut laporan personel Humas Polda Jawa Timur, Bribda Anisfu Ramadhani. Pemirsa, di Tipiter Barreskrim Polri berhasil mengungkap jaringan perdagangan sianida tanpa izin di dua lokasi di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan. Aparat berhasil menyita lebih dari 5.000 drum sianida dengan omset mencapai puluhan miliar rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Julius Abraham Abbas mengatakan bahwa sianida dapat digunakan dalam berbagai industri. Namun, penyalahgunaan sianida berdampak besar pada kesehatan dan keselamatan, bahkan dapat menyebabkan keracunan akut dan bisa berakibat kematian. Sianida dapat digunakan dalam berbagai industri. Namun, penyalahgunaannya tentu berdampak besar pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penggunaan sianida yang tidak tepat itu dapat menyebabkan keracunan akut dan bisa berakibat kematian. Oleh karena itu, penanganan dan pengawasan sianida harus dilakukan dengan sangat ketat. Dalam beberapa waktu yang lalu, tim Barreskrim Polri telah berhasil mengungkap kasus sianida di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Direktur Tipiter Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin mengatakan bahwa satu orang tersangka berinisial SE telah ditetapkan sebagai tersangka. SE diketahui menjabat sebagai Direktur PT Sumber Hidup Cemindo dan melakukan impor sianida secara ilegal dari Tiongkok. Selain itu, ia juga menyebut keuntungan ilegal yang diperoleh dari perdagangan sianida ilegal mencapai lebih dari 59 miliar rupiah. Bahwa saudara SE sebagai Direktur SHC melakukan impor bahan berbahaya jenis sianida dari Cina
dengan menggunakan dokumen perusahaan lain, yaitu perusahaan pertambangan emas yang sudah tidak berproduksi selama kurang lebih 1 tahun. Tersangka telah mengimpor kurang lebih 494,4 ton atau 9.888 drum cyanida. Ini hanya 1 tahun. Nanti akan saya sampaikan omset 1 tahun ini berapa ya. Oleh tersangka SE, cyanida tersebut seharusnya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dalam kegiatan produksi perusahaan perdagangan tanpa izin usaha untuk bahan berbahaya cyanida. Direktur Tipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Saifuddin menyebut atas perbuatannya tersangka dijerat menggunakan Undang-Undang tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah dan atau Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari tim Humas Polres Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Baik pemirsa, demikian informasi terkait kasus perdagangan ilegal bahan kimia di Jawa Timur. Saya Bribdanis Puramadani melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi sinergi upaya Polda Jawa Tengah dalam memberantas dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dalam kunjungan kerja di Polda Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan penegakan hukum bidang narkotika di Jawa Tengah. Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam paparannya mengungkapkan keseriusan pihaknya dalam penanganan kasus narkotika selama tahun 2024 hingga 2025. Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar peredaran narkotika yang melibatkan barang bukti sebesar 26 kg sabu dan 10.300 butir pil ekstasi dalam tahun 2025. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Intra Permana, mengapresiasi kinerja Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus narkotika. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, namun mencakup proses restoratif justice dan rehabilitasi. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman Komisi 3 DPR RI. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Kota Waringin Timur, Polda Kalimantan Tengah melakukan panen ikan patin bioflok. Kegiatan ini sebagai wujud dukungan atas program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Polres Kota Waringin Timur menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan panen ikan patin dari kolam bioflok yang berada di halaman Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Reski Maulana Zulkarnain. Kapolres Kota Waringin Timur menyampaikan bahwa panen ini merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis. Sistem kolam bioflok dipilih karena efisien, ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Polres Kota Waringin Timur dapat terus konsisten mendukung dan memperkuat program ketahanan pangan. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.